Silakan mendengarkan. Apotheosis, Ascension Tubuh Chapter 1358, This Sword. Dalam menghadapi pukulan dari pemboman frontal, Luo Zeng tidak punya ruang untuk menghindar. Namun, dia tetap sangat tenang. Mungkin, Luo Zeng, ini sangat nyata dan mempertahankan semua karakteristiknya. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya daging. Tubuh Luo Zeng tentu saja sangat kejam, tetapi kekuatan-kekuatannya pada akhirnya adalah kekuatan skala naga. Bisakah wanita itu benar-benar menyalin naga dan dewa sejati? Kemungkinan ini tidak besar. Hukum kehidupan tentu saja sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk menyalin segala sesuatu di langit dan di bumi, dan hanya menciptakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Dalam menghadapi pukulan ini, Luo Zeng juga tiba-tiba meluncurkan serangan balik. Pihak lain rupanya menuruti bisikan itu, dan pada saat ini, semua kalajengking di tubuhnya pecah meskipun kekuatan skala naga tidak digunakan, kekuatannya masih luar biasa. Namun, di hadapan Luo Zeng yang asli, kekuatan keduanya jelas tidak berada di kelas. Telepon. Luo Zeng saat ini adalah pandangan kecil pada diri. Luo Zeng ini, yang diciptakan dengan berbisik, mungkin tidak sekuat Luo Zeng. Namun, mereka masih hidup, Luo Zeng. Tinju keluar, dan pihak lain sekali lagi menampilkan asap terbang 8 tirai, yang merupakan lingkaran melingkari pergelangan tangannya dan menghindari pukulan dengan jarak 3 inci. Pada saat yang sama, aura samar diselimuti di bawah Luo Zeng. Perampokan guntur. Mata Luo Zeng melirik. Ada hukum misterius di langit, dan ada hari perampokan. Luo Zeng, yang akrab dengan kekuatan guntur dan perampokan, mengambil langkah dan langsung melalui ruang untuk keluar dari daerah ini. Namun, saat setelah celah ini, ada celah lain di bawah kaki. Dia berlawanan dengan 10 orang, 10 dari mereka. Perampokan Luo Zeng ini pada saat yang sama adalah untuk sepenuhnya menutupi Luo Zeng sebelum dan sesudah. Tidak menunggu Luo Zeng untuk bergegas keluar dari ruang lingkup perampokan guntur ini, perampokan hari ini telah runtuh. Booming gemuruh. Perampokan guntur datang, dan itu sudah sangat memalukan. Tetapi pada saat itu adalah guntur ke-10 dan perampokan jatuh pada saat yang sama. Banyak papan catur langit dan bumi tampaknya merupakan penjara guntur. Sosok Luo Zeng juga ditutupi oleh guntur itu dan dia tidak bisa tahu di mana dia berada. Melihat kekuatan dari Thunderbolt ini, wajah dari kata-kata yang dibisikkan juga menunjukkan warna yang aneh. Meskipun dia telah menciptakan Luo Zeng ini, tetapi mereka tidak canggung. Tetapi orang yang hidup, dia tidak bisa memanipulasi mereka seperti biasa, hanya bisa menerapkan instruksi tertentu. Saya tidak berharap bahwa mereka akan meledak kekuatan seperti itu. Setelah waktu yang lama, guntur itu berangsur-angsur hilang. Di tengah papan catur langit dan bumi, Luo Zeng masih berdiri di sana. Pada saat ini, penampilan Luo Zeng agak buruk. Dia semua hitam, dan dia kuat secara fisik. Dia mendapat banyak halilintar dan itu tidak akan bagus. Setelah Luo Zeng itu memamerkan babak pertama, Thunderbolt, tampaknya mereka berniat untuk bergandengan tangan lagi. Aku masih ingin datang. Tatapan Luo Zeng memadat, lalu tiba-tiba mengambil satu langkah, mengayunkan jarak di angkasa, dan langsung muncul di depan salah satu dari mereka. Dengan pelajaran terakhir, Luo Zeng menunjukkan 8 seruling asap pada saat yang sama. Jika kedua pria itu mempraktikkan asap terbang 8 tirai, mereka akan membatalkan satu sama lain, karena Luo Zeng sendiri tidak memiliki bobot, dan pihak lain tidak dapat mengandalkan asap terbang 8 tirai untuk menghindari serangannya. Hei! Di bawah pengerasan kuencing, dengan suara teredam pertama, orang pertama ditembak oleh Luo Zeng. Pada saat dia meninju pukulan ini, sosoknya tiba-tiba diayunkan, disertai dengan bayangan, menghindari pembunuhan satu sisi, dan sekali lagi membenturkan pukulan. Di bawah kompetisi kekuatan murni, Luo Zeng hampir memenangkan 10 orang di depannya. Luo Zeng, itu seperti karung pasir, ditembak satu persatu dan dibuang ke segala arah. Sebentar lagi, pemenang dan pecundang sudah dipisahkan. Meskipun aku benci pertempuran semacam ini, Luo Zeng memegang pedang dan mengayunkan tinju lain. Tapi aku harus mengatakan bahwa boneka yang kamu buat ini benar-benar terlalu lemah. Adegan ini membuat bisikan sedikit tak terduga. Kekuatanmu bukan milikmu, dan suatu saat, bisikan memberitahu alasannya. Meskipun kata-kata yang dibisikkan menciptakan 10 Luo Zeng, tetapi itu tidak membuatnya malu, tidak dapat dimanipulasi secara bebas, belum lagi replika tidak dapat mengandalkan kekuatan sisik naga. Wajah Luo Zeng ringan, tidak suka menjawab pertanyaan ini, karena penampilanmu telah berakhir. Biarkan aku menarik tirai ini untukmu. Bagaimanapun, Luo Zeng melompat, dan pedang panjang dengan kilau biru mulai menyingkat pedang. Di bawah kepedasan pedang, itu menghadirkan kilau kekuningan, membentang bola-bali di atas pedang-pedang badai. Kali ini, Luo Zeng langsung mengeluarkan gas kacau di tubuh sebanyak 1. Setengah dari gas kacau, ia langsung mengubahnya menjadi pedang yang berarti, terus-menerus menekan pedang di pedang badai. Pada saat yang sama, setengah kekacauan lainnya adalah bagian dari aturan emas, dan kemudian dikombinasikan dengan dolar emas untuk mencocokkannya dengan pedang. Ini adalah versi peningkatan dari permainan Luo Zeng melawan Tuhan. Itu juga saat Luo Zeng dan pedang soliter bertarung, hanya untuk tahu bagaimana menggunakannya. Setelah kondensasi tinggi di antara keduanya, pedangnya telah menjadi sukses besar. Langsung mencampurkan aturan-peraturan emas dengan kekacauan dewa pedang. Ini adalah pedang Luo Jian sendiri. Aturan sistem emas kini menjadi berlian kecil yang bertatakan di pedang, dan di pusat berlian, itu adalah bentuk gas kacau. Setelah terinspirasi oleh pedang soliter, tampaknya membuka dunia baru untuk visi Luo Zeng. Menelpon. Meskipun pedang Luo Zeng belum dirilis, seluruh dunia telah berubah. Meskipun kekuatan langit dan bumi dalam gambar ini cukup, itu sangat kacau oleh pedang Luo Zeng. Pedang ini bisa disebut Guiyuan Yi Senjian.
Tetapi pada saat Luo Zeng siap untuk pergi, kata-kata berbisik juga membuat respons yang menentukan. 10 Luo Zeng pensiun di depan bisikan dalam sekejap, dan dia mengulurkan tangan. Ada 10 pedang panjang yang terbang ke arah Luo Zeng, itu. Prestasi terbesarmu seharusnya ada di pedang, maka, mereka harus sama. Bisik pelan. Luo Zeng, itu bahkan tidak kembali, dan mereka mengarahkan tangan kanan mereka ke belakang, dan dengan mudah menangkap pedang panjang yang dilemparkan oleh bisikan itu. Pedang panjang ini adalah artefak yang sangat umum, yang sebagian besar adalah 3 produk dan 2 produk, tetapi ada 2 pedang yang merupakan. Kualitas pedang tidak masalah, kuncinya adalah orang yang menggunakan pedang. Setelah pedang, Luo Zeng, itu, mereka juga jatuh ke keadaan liris. Hal yang sama adalah pedang. Tapi itu adalah 10, Luo Zeng. Jika 10 orang ini melemparkan pedang pada saat yang sama, kekuatannya benar-benar besar dan tak terbayangkan. Meski begitu, Luo Zeng sendiri tidak ragu-ragu. Pedang akan dilempar keluar. Abu emas dan sinar 2 warna terus-menerus menyebar di atas pedang. Setelah ketiganya bergabung satu sama lain, cahaya emas aneh terbentuk. Ini seperti matahari terbenam, dan menyebar dari pedangnya. Papan catur surga dan bumi dilapisi dengan lapisan emas pucat. Sang Taois yang menyaksikan pertempuran di atas juga menaruh lapisan bubuk emas di awan di atas langit. Bahkan di wajah bisikan, ada warna hati-hati yang langka. Dan lawannya adalah dirinya sendiri, dan merupakan pedangnya yang terkuat. Tetapi pada saat ini pedang Guiyuan Yijian milik Luo Zeng sendiri, kekuatan pencar tidak jatuh. Kecemerlangan pedang tampaknya mampu membuat dunia